Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Busr anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna sara'ilal islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabattu bihi qal la yajalu lisanuka ratban min dzikrillah rawah akhrajahu ibnu Abi Syaibah. Di Abdullah bin Bushr anhu berkata, sunya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sunya telah banyak syariat Islam itu atas diriku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat kami amalkan. Sabda beliau, selalulah membasahi lidahmu dengan zikrullah. Hadis Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, kamu tinggalkan dunia dalam keadaan lisanmu basah dengan zikrullah. Sebutkan dalam hadis lain, Mu'ad berkata, ketika masa perpisahan dengan Rasulullah, ucapan beliau yang terakhir adalah saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling Allah sukai? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Hadis Ibnu Abi Dunya, Bajar, Ibnu Hibban, Tabrani dan Baihaqi. Faedah yang dimaksud perpisahan dalam kisah ini adalah ketika Nabi SAW mengirim Mu'ad bin Jabal anhu untuk berdakwah dan bertablik sebagai gubernur Yaman. Ketika Nabi SAW memberi beberapa nasihat kepada Mu'ad dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi SAW. Maksud telah banyak syariat ialah terdapat banyak perintah dan larangan dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan dengan sempurna. Namun mengamalkan setiap hukum secara sempurna dan terus-menerus bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh syariat tersebut, manakah yang terpenting agar dapat dipegang dan diamalkan terus-menerus setiap saat dan tempat dalam keadaan duduk ataupun berdiri? Hadis menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, yaitu 1. Lidah yang selalu basah dengan zikrullah. 2. Hati yang selalu sibuk bersyukur. 3. Tubuh yang sabar menahan penderitaan. 4. Istri yang menjaga kehormatan dan harta suaminya atau tidak berkhianat. Ia menjaganya dari segala keburukan. Dan ratbul lisan ialah membasahi lidah dengan berzikir. Alim ulama mengartikannya seperti itu sebagai peribahasa yang umum. yakni jika ada seorang yang selalu banyak memuji atau membicarakan sesuatu, maka akan dikatakan si fulan itu basah lidahnya dengan sesuatu itu. Dan menurut pendapat saya yang lemah ini, hal itu juga dapat bermaksud lain, yaitu jika seorang mencintai sesuatu, maka dengan sering menyebutnya, ia merasakan kenikmatan dan keasikan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang pelajaran cinta pasti memahaminya. Atas dasar inilah maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seorang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Saya banyak melihat orang-orang tua kami yang berzikir dengan suara keras, dan dari getarannya orang-orang yang di sekitarnya dapat merasakan pengaruhnya. Tanpa terasa mulut mereka pun basah dengan zikrullah. Hal ini dapat dirasakan oleh setiap orang. Jika hati benar-benar bersih, maka lidah akan selalu mengucapkannya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah adalah membenci zikrullah. Abu Darda anhu berkata, barang siapa lidahnya selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Alhamdulillah, itu hadis menjelaskan tentang pentingnya berzikir dan ketahuan orang yang senantiasa dengan istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik kita dengar, lebih pahaman dan kita niat mengamalkan dan menyampaikannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.